Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan salawat beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah majelis taklim musalla at-taqwa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat ini kita kembali dapat mengisi pengajian mingguan kita yang ketiga kalinya. Semoga saja pengajian hari ini dan seterusnya tidak sia-sia, tapi mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan amal soleh kita, terutama yang kita lakukan di majelis ilmu ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita baca Ummul Fatihah dulu, ya. Kita niatkan semoga kita semua yang hadir tetap diberi kemantapan iman, Islam, kesehatan lahir dan batin, tetap diberikan keimanan dan ketakwaan, dan dijauhkan dari segala malapetaka, bahaya, musibah, penyakit, apapun nama penyakitnya, dan seluruh keluarga kita semuanya. Bihazihi niyah wa bi kulli niyatin shalih wa ala ma nawaina wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Melanjut pengajian yang kemarin, sekarang halaman 4. Bagi yang punya kitab boleh buka halaman 4, nomor 4. Nah, halaman nomor 4 namanya Rukun Islam. Rukun Islam. Kita sengaja ngaji yang paling bawah, mengingat ya, supaya mantap. Ada rukun Islam itu 5 perkara. 5 jumlahnya. Harus yakin, jangan ditambah, tidak boleh dikurang. Pas. Pertama, yang nomor 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Wajib hukumnya mengucap 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. 1. Syahadat untuk Allah itu namanya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu syahadat Allah dengan syahadat Rasulullah, bahwa mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan mengakui, menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sembahyang, sholat 5 waktu dalam sehari semalam, 17 rakaat sehari semalam wajib kita lakukan. Sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Ketemu ya yang punya kitab Kerukunan Melayu, halaman 4 dan 5. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan dalam setahun sebulan. Itu sekarang ini di bulan Jumadil Akhir. Berarti lebih kurang 60 hari sekian kita akan masuk bulan Ramadan. Berarti tinggal 2 bulan lagi. Apa 2 bulan itu? Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Dekat lagi bulan puasa. Mudah-mudahan yang hadir semua ini, kita semuanya sampai di bulan puasa. Nanti di bulan Rajab ada doanya. Apa doa di bulan Rajab nanti? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Kenapa kita ingin datang bulan Ramadan? Karena bulan itu bulan yang paling agung di antara bulan yang lain, dan semuanya pahala dilipat gandakan. 1 bisa kali berpuluh-puluh bahkan ratusan ribu lipat. Maka kita ingin bertemu di Ramadan ini dan jadikan Ramadan yang besok Ramadan yang terbaik. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Zakat ada syaratnya, jikalau ada sampai hartanya daripada nisabnya, kecuali yang tidak pakai nisab, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cukup makan sehari semalam untuk yang berpuasa hari itu, maka bayar zakat fitrah. Kapan itu zakat fitrah dibayar? Mulai dari awal Ramadan sampai sebelum imam naik mimbar. Tapi utamanya tentu di pagi rayunya. Berapa banyak zakat fitrah itu? Sekitar berehlah, atau ukuran duit nanti berapa harga duitnya. Tapi sebaiknya kasih makanan, lebih elok. Yang kelima, ini lagi banyak syaratnya. Naik haji ke Baitullah jikalau puasa itu mampu. Berjalan kepadanya, jalan kaki, kalau mampu jalan kaki. Tapi ini kan tidak jalan kaki, tidak. Naik pesawat. Naik pesawat tuh pakai tiket. Tiket tuh dibeli. Dan sampai hari ini, mak-mak, jemaah sekalian, Arab Saudi Mekah menutup namanya umroh. Apakah haji tahun ini ditutup seperti tahun dulu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada saudara kita yang nak berangkat tahun dulu atau tidak terjadi, tahun ini semua berangkat. Mudah-mudahan. Ya, tugas kita apa? Yang mampu untuk berangkat haji melalui setoran, setor dulu. Yang hari ini ada duit di rumah 25 juta, itu ongkos ngambil kursi haji, setor. Di mana setornya? Di bank. Apa syarat-syaratnya? Tanya di kantor nanti.
Dan banyak syaratnya. Ada KTP, ada buku nikah, ada kartu keluarga, alat. Pas foto gampang. Yang penting duit 20 juta dulu. 20 juta itu itu, bukan duit orang. Kalau kebetulan orang ngasih pinjam, boleh. Kalau ada menurut ini kalau nak pinjam, biar Pak Oke pinjam dulu. Enggak apa-apa. Asuran bayi per bulan dah. Jangan lebih. Sudah bayi 20 juta, bayi 30. Itu namanya nganak sen. Itu yang diharamkan dalam Islam. Tapi kalau nolong orang, mantap, bagus. Apalagi orang kita lah berangkat haji lah 3 kali. Wah, ini nggak kali sebelah kok nampaknya tak pernah berangkat, tak iyo dah. Adalah sen lebih di hari bagi orang itu mudah-mudahan pahalanya untuknya dan pahala kita bantu. Walaupun hanya sebatas meminjamkan, kamu mudahkan dia berangkat itu namanya itu. Tapi ada orang tuh hari ini di sini dusun gitu, entahlah tanya masing-masing lah. Ya kalau ada sana awak berbesen, nyedun awak itu nyetor haji, ayo mantap itu. Hidup dulu itu, perlu dipelihara sana itu baik nyelkin ya. Kalau bisa tuh ada awak nak bujang nak ganti, jodoh cepat tuh. Tapi jangan polo gara-gara tuh polo kan. Tak boleh ganti nikah lain, jangan. Ya, itu rukun Islam yang wajib kita tahu. Makna rukun itu makna rukun itu pondasi. Jadi kalau pondasi itu tidak cukup 5, ibaratnya awak nak masak, nak masak negak koncah itu tidak cukup berapa? 3 dah. Kalau negak koncah kan 3. Bisa dia negak koncah sih? Tidak bisa. Maka tidak bisa. Itu juga Islam. Awak ambil yang aku syahadat anda bisa. Sebenarnya ada elok apa? Aja 5 kali sehari. Apalagi subuh, lagi nguap tidur aja. Pantak tidur. Pantak jago ada elok dah. Cik lah. Belum sempurna Islam. Belum dikatakan Islam. Hanya isi alam nama itu. Islam harus 5. Isi alam Allah lah KTP Islam letak di situ lah. Tapi kalau Islam harus 5-5-nya. Walaupun hanya belum bisa ngerjakan syahadat bisa, semayang bisa, zakat fitrah bisa, nak haji nalum. Yang nak haji ini kalau mampu. Enggak mampu mana aja? Yang orang setor bel hari ini belum tentunya berangkat hari ini. Bisa nunggu 25 tahun informasi hari ini. Kita nyetor tahun ini 2021, nunggu 25 tahun lagi baru bisa berangkat. Atau yang cepat lagi namanya haji plus. Apa bayarnya? 150 juta. Kapan berangkatnya itu pun masih nunggu. Paling tidak ada 3 tahun. Wah, saking banyak orang nak berangkat haji berlomba-lomba. Ada haji nak paling dikit ya, paling mudah. Haji fakir miskin di antaranya datang ke masjid pada hari Jumat. Pahalanya sama dengan orang haji bagi yang miskin. Bagi yang lama mampu haji harus haji dulu. Pahalanya itu saking kita nak memuliakan hari Jumat ini. Makanya jangan sampai Jumat. Syarat-syarat Islam kita cepatkan. Adapun syarat Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar atas hukum Allah Ta'ala. Jadi Tuhan hari ini menghukum kita dengan ditimpa musibah. Kalau di Sarawak ada corona ada. Cuma di Jakarta banyak, Jawa banyak, kadang mungkin banyak juga lah. Apa namanya COVID-19. Tidak ada obatnya hari ini. Yang ada hanya vaksin. Vaksin pun tidak mesti harus sehat, tidak. Hanya jago-jago, mudah-mudahan aman. Itu vaksin. Hanya main jaga-jago antisipasi. Dan vaksin itu pun belum sampai ke awak belum. Siapa vaksin itu? Vaksin itu hanya untuk petugas kesehatan dulu. Penduduk Indonesia ini maka lebih kurang 250 juta. Vaksin yang diimpor sampai 10 juta. Angka lamanya. Jadi diperkirakan corona ini, COVID-19 ini sampai akhir tahun ini tidak habis-habis. Negara ini murid putri. Tengok berita, corona tiap hari. Kalau kita karina begini. Yang kedua, ridho akan qada Allah. Ikhlas, merelakan apa ketetapan Allah. Di antaranya apa? Mulai dari dulu sampai kini hari dak buh kayu-kayu dah. Nanti sebelah guna kayu. Buka tuh, awak tutup nanti buka. Harus ridho. Yang penting usaha. Disuruh oleh Allah Ta'ala
Kalau sudah melakukan sholat, wa iza nudiya lis-sholati min yaumil fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah selesai, silakan fantashiru fil ardi, sebar di muka bumi, boleh, halal. Tahu-tahu dari pagi, siang, malam, dari set, dak kayu-kayu juga, dak apa namanya itu, dak wajib itu kayu dah. Mencari kayu boleh, wajib kayu dak bodoh hak gitu dah. Itu namanya ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Justru baik kita hidup yang macam pola. Kenapa? Allah itu Maha tahu. Orang ko dikasih kayu, orang ko dikasih miskin, orang ko dikasih sehat, tak pakai sakit, lampunya. Orang ko penyakit panjang, dah sehat. Itu gala-galanya itu jemaah sekalian baik bagi itu. Kenapa baik? Allah Maha tahu. Al-Quran mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Belum tentu yang kamu benci itu buruk. Bisa jadi yang kamu benci itu baik bagi Allah dan bagi kamu. Begitu juga yang kamu sayangi itu baik bagi kamu, belum tentu. Bisa jadi itu buruk. Jadi yang terbaik itu apa? Yang Allah sudah tetapkan. Kalau sudah Allah tetapkan itu ala kadarlah usaha, sudah dapat makan hari itulah, itulah rezeki kita. Yang sebelah itu usaha hari ini cukup untuk setahun. Kenapa? Dapat nambah sekilo. Berapa sekilo hari ini? Sen emas itu. Mungkin 500 juta ada. Bisa jadi setengah M, setengah miliar. Dapat mobil Pajero Sport baru. Kami beli koroke yang tua beli. Saking apanya? Saking rezekinya banyak. Tapi apakah itu baik baginya? Baik baginya kalau dia digunakan kepada yang layak. Mana yang layak itu? Dapat beli mobil elok, pergi ke masjid berjamaah. Dapat mobil elok, pergi ke majelis taklim. Mobil itu jadi ibadah. Itu balik. Dapat mobil elok, pergi ke Padang. Jalan-jalan keliling, habis sen balik ke rumah. Kredit 2 bulan, 3 bulan, habis bulan, tidak ada pemilih lagi. Balik ke Delhi. Berarti tidak menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas hatinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ada orang makna ikhlas itu seperti orang buang air besar. Tidak ada perlu diingat lagi dah. Seperti orang buang air, tidak ada mau. Yang ikhlas itu namanya ikhlas. Tapi kalau minta diberi, aku misalnya sedekah ke surau 1 juta, lalu catat, lalu umumkan masyarakat, ambu kaya na wakaf 1 juta itu nama munian tuh, minta dipuji, itu belum ikhlas. Itu namanya pamer. Yang pamer macam itu belum tentu baik di sisi kita, belum tentu dapat pahala. Yang pahala itu walaupun sedekahnya kue 3 godok, tapi ikhlas. Dan dia menyebut dah. Siapa yang sedekah lepek 3 buah tadi ya? Ini 3 buah lah. Itu ustaz kalau itu lain tidak dapat misalnya. Tapi dia diam ya. Tak begitu. Itu lebih elok dibanding sedekah roti kubeli satu pak hari kau. Tengok elok. Ada roti tak minum orang. Dia macam tu pamer, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa niatnya untuk manusia? Jadi ikhlas itu buang segala karena yang lain, satu saja tinggal apa itu? Karena Allah Ta'ala. Seperti kita sembahyang, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada anahuman lillah. Nawaitu raf'al hadasil akbari al-jama'il badani lillah. Itu bagi laki ini, ada laki malah bukan mandi. Nawaitul wudu'a fardhan alayya lillah. Semuanya lillah. Nawaitu samawade an ada'i fardhi sahri ramadhana hazi sanati lillah. Lillah Allah. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillah. Haji pun karena Allah. Nawaitu ta'allum. Tadi kan dibaca oleh ketua panitia, aku niat ngaji hari ini karena Allah. Jadi bukan karena lil godok, li roti, li kopi susu. Karena kita pegang minumlah. Bismillah.
Yang keempat, mengikut akan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul SAW, serta menjauhi dari segala larangannya. Wah, ini penting. Segala apa yang diperintahkan Allah dengan senang, dengan senang dan sukacita, bahagia. Jadi ketika Tuhan perintah sembahyang itu nikmat, Tuhan perintah puasa nikmat, Tuhan Rasul menyuruh kamu bersedekah nikmat, gembira. Semangat pokok, orang tu masjid mah. Semangat. Kita balik. Semangat pokok masjid. Jadi selalu ada uang sati, ada uang 50, ada uang 20, ada uang 2000. Uang 10, uang 1000 ah. Uang 2000 belah. Padahal untuk Allah. Tapi bila untuk HP Samsung, Oppo yang mahal berjuta-juta sanggup. Beli motor NMAX, PCX macam sanggup. Kok apa nama masjid butuh dana banyak kan, surau butuh dana banyak kan, cukuplah 1000 centeng bunyi kan, itu kurang namanya. Tapi kalau itulah ada sen, ini kalau banyak sen, wah nggak boleh nak wajib dah, namanya sunnah. Lebih banyak lebih elok. Menjauh segala larangan Allah. Banyak dilarang Tuhan itu, yang haram-haram dilarang Tuhan. Berzina, mencuri, maling, pokoknya yang buruk yang dilarang oleh Allah dijauhi. Kemudian berikutnya yang membinasakan Islam, yang bisa merusak Islam, membinasa itu kan rusak. Apa itu? 4 perkara juga. Pertama, berbuat ibadat dengan jahil. Ini padek semayang, tapi dah beh semayang doh. Ikut paturi banyak. Allah Akbar, oh Fatihahnya Fatihah ganti. Cuma Fatihahnya asal-asal be. Kenapa? Ibadah tidak berilmu. Maka Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Semayang kamu kalau semayang seperti aku melihat semayang. Awak nengok Nabi semayang. Cuman awak nengok guru semayang, cara praktek guru semayang, cara belajar guru semayang, itulah semayang Nabi. Kenapa? Nabi meninggal, sahabat bertemu langsung Nabi beriman. Sahabat meninggal, siapa yang bertemu sahabat? Tabi'in. Tabi'in meninggal, tabi'in. Terus siapa pewaris Nabi lagi? Al ulama'u warasatul anbiya. Orang alim ya pewaris Nabi. Maka anak-anak kita ini suruhnya ngaji ke pesantren, suruhnya ngaji ke madrasah, awak pun ngaji ke majlis taklim, ngaji dengan guru, jangan buya, supaya apa? Tahu ibadah itu. Supaya jangan ibadah itu letih dari tunggang langit semaya tidak diterima Tuhan. Kenapa? Tanpa ilmu. Kedua, tahu mengetahui tetapi tidak beribadah. Ini namanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu seperti ilmu yang tidak diamalkan seperti kayu geda tapi tidak ada buah. Begitulah orang tahu sembahyang, tahu basakat, tahu sedekah, tahu amal gala-gala, tidak ada siye nang awe. Buati, tidak beda. Jangan untuk orang lain, untuk nyoba tidak dapat. Gara apa tadi tidak muhamal. Hari ini enak kita rasa banyak nggak tahu sembahyang. Perkara dak muhammel ini apa ya? Hayya 'ala shalah, tuwihlah. Itu apa ya jadi. Hayya 'ala shalah tu mari sembahyang segera. Tinggal apa pegawai nawak di kebun, di gumul macam, kalau lagi di jalan berhenti. Itu udah masjid. Alhamdulillah kita gini kan di jalan. Nak ke mana, nak ke Jambi, ke Padang, ada gala masjid bisa ibadah. Kenapa langsung be? Karena rasa tak ada, mau ngamal lagi, tak yakin bahwa apa yang kita amal itu tak ada dapat pahala. Bahwa kalau kita meninggalkan biasa-biasa, padahal tidak. Kita amalkan, kita dapat pahala, kita tinggalkan, kita bakal dibakar api neraka. Nauzubillah min zalik. Kita mengayu selamat ya. Melawan. Kalau ini kita aman-aman galau. Orang tak semayang aman-aman lah, orang semayang aman-aman lah, dan nampak aman. Cuman besok ya Allah
punya sifat al-jabbar yang bisa memaksakan besok itu lagi. Yang kedua, sudah yang kedua ya. Yang ketiga, tidak mau belajar kepada orang alim, orang yang tahu. Alim maknanya tahu. Kalau di dusun siapa orang yang tahu? Kita tunjuklah di dusun itu ada namanya pegawai syara. Pegawai yang bekerja, syarat yang tahu dengan syariat. Apa itu syariat? Sumbernya dari ajaran Islam. Yang tahu dengan Al-Quran, yang tahu dengan hadis Nabi, yang tahu dengan hukum Allah. Maka kita berguru dengan pegawai syara, berguru dengan orang yang tamat pesantren, berguru dengan para buya-buya, para ustaz-ustaz. Yang keempat, yang bisa merusak Islam, mencela orang yang berbuat baik kepada Allah serta diharuskan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang rajin ke masjid, rajin bersedekah, dia tinjaknya tuh, ada udang di balik batu. Itu. Ada berbunyi, nyonya badek di sini. Mentang-mentang baru ngaji 3 kali, nyolan rajin ke masjid wak. Yang macam itu banyak cemie, banyak upat puji, tak boleh. Kata ulama mengatakan la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau hinakan orang, karena orang itu semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Ya, belum tahu yang menghina lebih elok daripada yang dihina. Dan setiap yang keluar dari mulut semuanya akan jadi pertanggungjawabkan. Ya, jadi mulut itu bisa menjadi harimau. Artinya bisa membuat kamu masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis dikatakan 2 perkara ini umat Muhammad kita ini yang banyak orang masuk ke dalam neraka. Apa dia? 1, perkara mulut. Mulutnya banyak nih yang ngecek, cakap, ember, basing bae, basing kadak bae. Yang kedua perut, basing masuk bae. Ya. Atau maaf di bawah perut, tidak punya harga diri, mulut dan ke dalam perut. Kita hati-hati, yang masuk ke dalam pun yang harus yang halal, ucapan pun wajib yang baik. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Jadi sebagian dari iluknya agama Islam ini meninggalkan perkara yang tidak iluk. Yang baik itu Islam, yang tidak elok itu dari Islam. Artinya apa? Nampak baik orang duduk 3-4 emak, gonjang ganjing, bahasa orang ini gosip, lari pada situ. Kalau tidak mampu mengatakan nasihat, janganlah mengatakan tidak. Daripada itu tidak ada berani ngata, takut awak dimini pula, elok lari dia lagi. Yang mendengar, yang mengucapkan pahala pula, dosanya sama. Lah, yang tukang gosip, yang tukang dengar, yang tukang hidang kopi. Ada kopi masuk dia, mudah-mudahan enggak. Kopi kan jualan. Tapi kalau yang hidang kopi di rumah dia tempat buat orang ngoceh, apa bahasa mudah ya? Tempat orang ngupat, samu bae palo itu. Palo pula dosanya. Tapi kalau dia ucapan yang baik, misalnya apa? Rapat mak-mak di rumah macam mana lah ya? Supaya laki-laki awak galak-galak rajin masuk masjid, ahli ibadah. Subuhnya bangun awak, duhanya ngajak awak, zikirnya ngajak awak, dia bisa imam lah mudah. Dia imam awak yang salah ya macam tu elok. Misalnya adalah mungkin di situ tuh bini ustad kan, macam ini macam mana cara bini ustad? Kok kami kita mulai kelam gini di kelam di mudik ini sudah lagi keruh ke kelam sampai ke bertahun-tahun. Macam caranya. Kalau urusan agama supaya ada jalan keluarnya, solusi mantap, boleh. Tapi kalau cerita orang, kekayaan orang, menjelekkan orang, mencaci orang, dosa kering dapat itu. Sudah dosa kering lagi.
Tanda-tanda Islam. Nah, kalau tadi rusak Islam jadi kan. Kalau tanda Islam itu apa? 4 juga. Menurut segala perintah Allah yang wajib-wajib dikerjakan. Yang kedua, suci. Nah, ini kata tadi. Suci lidahnya daripada dusta, bohong, pengecut. Nah, jadi tanda orang Islam itu man salimal muslimun min lisani wadi. Jadi orang selamat dari lidahnya dan tangannya. Jadi kalau sebetulnya kita nih nak kalau nak megang ajaran Islam, kita gala-gala dak ada pakai dendam. Dendam dak ada, iri hati dak ada, busuk hati dak ada, busuk segala busuk dak ada. Yang baik harum gala-gala. Kenapa? Islam itu mengajarkan yang elok-elok. Mengajarkan bertegur sapa, mengajarkan salam-salam, mengajarkan senyum. Senyum kata Nabi, tabassum ila wajhi ahika sadaqah. Senyum jangan gelak-gelak beda. Kalau gelak tuh ngejek biasanya tuh hak kan ngejek. Tapi kalau senyum kan muka mulut dikit paling nampak gigi Kalau gigi itu tuh sudah digusuk kalau gigi belum digusuk jangan gelak nanti. Nyebar virus loh gelak kan. Apalagi lah setahun tidak bergusuk gigi. Itu gelak ganti, jangan dulu. Artinya bahwa senyum itu bisa menimbulkan pahala. Selama senyum itu untuk kebaikan. Ketiga, suci badannya daripada maksiat. Jadi seluruh anggota kita hidup ini, tangannya mengambil yang elok, matanya melihat yang elok, pendengaran yang elok, yang dimakan pun elok sehingga badannya sehat. Itulah tanda orang Islam. Yang keempat, suci perutnya daripada makan yang haram. Jadi berarti kita ini diajar harus jadi orang baik terus, Mak. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat. Maka kita doakan bila orang mati, apa yang kita doakan? Setelah jenazah diletakkan di depan imam, lalu makmum ini buka. Setelah assalamualaikum warahmatullah, baca doa. Apa kata imam? Wahai sekalian kita jamaah yang hadir, apa yang kita doakan ini jenazah yang mati ini? Ahlil khair, ahli kebaikan. Padahal ahli kebaikan kira-kira. Wallahu alam. Kalau yang kebetulan baik, ahli baik. Tapi kalau sembahyang tidak, puasa tidak, berzakat tidak, anak senior dengan orang busuk hati, ketika mati kan disembahyangkan juga tuh. Tanya ada orang loh, ahli baik tidak. Sebenarnya nggak tahu. Agak berat jawab itu sebetulnya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-harinya rajin ke masjid macam itu ringan. Kenapa? Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Walaupun kamu katakan baik, sementara Tuhan tidak kata baik, macam mana? Makanya usahakan mati dalam husnul